Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas cara membersihkan noda membandel di bodi mesin cuci Anda. Jadi hari ini kita akan membahas cara membersihkan noda-noda membandel pada mesin cuci ya guys. Seperti ini nih. Ini kan mengandung kejorokan yang sangat luar biasa. Terus bagian dalamnya juga akan kita bersihkan semua, pojok-pojok ini juga. Terus ini guys, ini sangat parah kondisinya, jadi ini bisa kita hempaskan semua noda-noda yang sangat membandel, termasuk pada bodi mesinnya ya guys. Ini bisa kita selesaikan secara dinas. Langkah pertama kita bongkar bagian ini guys, supaya tuh, ini bisa kita cuci biar bersih ya. Jadi kita akan membersihkan noda-noda di pinggiran dan seluruh bodi mesin ya guys. Tuh, ininya udah kita bongkar. Jadi dalamnya ntar untuk di pinggir-pinggirnya bisa kita bersihin. Jadi kita pakai prostek guys. Kita tuangin ke sini. Jangan lupa pakai masker ya. Dan kita membutuhkan kuas. Setelah kita siapkan prostek di dalam ember sama kuas ya guys, ini prostek gampang banget kita dapat di Indomaret atau di Alfamart juga ada. Terus kita olesin sama semua bodi mesin yang tadi banyak daki-daki dan noda yang membandel itu, karena kalau dicuci sama air aja itu nggak bakal hilang. Kalau dibiarin, noda-noda itu lama-lama kayak berkerak gitu. Itu sangat mengganggu dilihat mata, apalagi kalian kan setiap hari pasti pakai mesin cuci buat nyuci pakaian kalian. Jadi kalau ada yang jorok-jorok itu kan sayang banget guys. Dan ini bisa kita kerjain sendiri di rumah, apalagi untuk ya ibu-ibu yang menjadi beban suami ya. Ringankanlah beban suami Anda dengan merawat barang-barang yang dia beliin. Kita harus mengoleskan prostek ini secara rata di dalam dan di luar mesin ya guys. Apalagi kalau untuk yang nodanya sangat kelihatan itu yang udah berkerak, nah itu agak dibanyakin gitu ngolesinya, supaya dia bisa benar-benar ntar keangkat waktu udah kita diemin. Sampai kaki-kakinya juga kita bersihin, ntar mesin cuci Anda itu bisa jadi kayak baru lagi guys. Lebih baik merawat barang yang sudah ada atau yang sudah kita beli, karena kalau kita rawat, kita bersihkan, apa yang kita pakai itu bisa awet dan lebih lama manfaatnya guys. Karena kalau beli-beli lagi kan, khususnya kita ibu rumah tangga itu pasti mikir 2 atau 3 kali gitu untuk membeli barang yang sama. Jadi lebih baik kita merawatnya. Setelah kita olesi semua pada bagian mesin, lalu kita diamkan selama kurang lebih 15 menit ya guys. Kalau udah 15 menit, baru kita lanjut untuk kita siram semua bodinya dengan air bersih ya guys. Kita siram untuk menghilangkan prostek tadi. Sebenarnya kalau menggunakan prostek, harusnya kalian itu menggunakan sarung tangan karet. Berhubung ini aku punya aku tuh hilang dan belum beli lagi, jadi nggak pakai sarung tangan karet guys. Dan itu agak gatel-gatel gitu rasanya. Kalau udah kita siram dengan air bersih semua bagian bodi mesin, kita lanjut dengan menggunakan air sabun guys. Kalian boleh pakai sabun cair atau misalnya pakai sabun colek juga boleh. Kalau aku pakai deterjen biar benar-benar bisa keangkat semua noda-nodanya itu. Kita gosok dulu di bagian dalamnya guys. Nanti kalau udah digosok ini bakal kelihatan yang benar-benar bandel. Kalau dia bener-bener nggak mau lepas tuh boleh diprostek lagi 1 kali lagi ya guys. Dan ini aku pakai spons yang lembut. Nanti untuk selah-selahnya itu kita bisa pakai sikat gigi. Kenapa harus pakai spons yang lembut? Supaya bodinya itu tetap mulus guys, tetap bagus gitu, dan nodanya hilang tapi udah nggak ada baret-baret. Jangan pernah pakai gosok panci ya guys, karena nodanya susah dibuang. Jadi kalian pakai gosok panci, waduh itu bakal bisa ngerusak. Kita gosok semua bagian bodi mesin. Itu hati-hati ya guys, dan tetap pelan-pelan perhatiin. Kalau yang bandel-bandel juga diulang-ulang aja ngebersihnya pakai spons, pasti hilang kok. Pekerjaan ini kan sangat mudah dilakukan, apalagi kalau kita misalnya lagi nganggur-nganggur di rumah, daripada repot sama urusan yang nggak jelas, mending bersihin mesin cuci. Apalagi repot ngurusin tetangga, itu kan nggak baik guys. Jadi lebih baik kita membersihkan ini, lebih bermanfaat untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, karena pakaian kita juga pasti lebih bersih kan kalau mesin cucinya bersih. Mesin cuci ini tuh umurnya udah sekitar 8 tahunan guys, dan itu Anda bisa lihat sendiri ya. Masih bagus banget, bodinya terjaga banget.
karena selalu dibersihkan, jadi kelihatan baru terus. Hati aku pun jadi seneng kali ya kan. Ini sih kelihatannya kayak sepele guys, tapi ini kan berpengaruh juga untuk jangka panjang, karena penggunaan lebih awet juga berpengaruh sama kantong kita kan. Kita nggak perlu beli barang yang sama untuk beberapa tahun harus ganti gitu, ngapain. Jadi lebih baik ngerawat yang ada tuh, ntar juga bagus buat tabungan kita. Kalau ada uang lebih baik ditabung daripada beli hal yang sama. Kalau semua bodinya udah kita gosok dengan spons yang lembut tadi guys, terus kita siram lagi dengan air bersih. Terus kita cek ulang nih, ada nggak yang masih bandel gitu kan. Biasanya yang di sela-sela tuh susah banget dibersihnya. Itu kita bisa pakai sikat gigi, jadi tombol-tombolnya juga bisa kita bersihin. Tapi harus tetap hati-hati untuk bagian tombol ya guys, jangan terlalu kasar, nggak lucu dong kalau habis dicuci mesin cucinya jadi hilang tombol gitu kan. Terus kita siram lagi pakai air bersih sama merhatiin semua tempat-tempat, apalagi di bagian dalam itu biasanya di pojok-pojokannya agak susah dibersihnya ya guys, jadi itu bisa dibantu dengan sikat gigi. Kalau dirasa udah cukup, nanti kita selesai penyiraman itu kita lanjut membersihkan untuk tutup mesin cuci dan tutup pengeringnya ya guys, supaya bersih semua. Pada bagian penutup untuk pengeringnya itu harus kita bersihin juga guys, dan kita cuci. Kalau bandel juga ya kita sikat, cuman kan dia lebih enak karena dia di luar tuh. Kalau misalnya nggak bisa pakai sikat gigi ya kita sikat pakai sikat kaki aja. Terus bagian penutup untuk pencuciannya juga kita bersihin, dan di pojok-pojoknya itu, di pinggirannya itu selalu nodanya itu pasti lebih banyak karena debu-debu doyan banget nempel-nempel di situ guys. Kita lap lagi pakai spons, kita gosok-gosok. Terus bagian luarnya juga kalau udah baru kita nanti siram yang bersih, baru kita gantungin. Pada bagian penyaringnya juga harus dibersihkan ya guys. Itu tuh pasti juga kotoran, dan itu tuh paling parah sih di situ. Karena dia kan nyaring kotoran dari baju yang kita cuci tadi. Pengerjaannya harus sedikit sabar karena dia itu banyak celah-celah yang sempit, jadi nggak bisa pakai spons atau sikat kaki, harus pakai sikat gigi. Tapi nggak apa-apa karena itu akan menyenangkan guys, hasilnya nanti pasti bagus banget. Dan pastinya itu bakalan jadi bersih banget. Itu luar biasa guys senengnya. Kalau semua bagian pada mesin cuci itu udah kita bersihkan dan udah kita kita gosok-gosok, terus udah pastiin juga nggak ada lagi noda-noda yang ketinggalan, baru kita lap dengan kanebo guys untuk pengeringan, supaya nanti dia bener-bener kering kan. Kalau kering jadi nggak mudah tumbuh jamur atau kotoran yang nempel-nempel gitu kalau keadaan tuh kering dan bersih. Di akhir video kalian bakal lihat hasilnya guys. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Semoga kalian selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau udah dibersihin guys, semua tombol-tombol ini juga harus kita lap perlahan ya. Dan kalian bisa lihat sendiri, udah nggak ada lagi tuh yang namanya daki-daki yang nempel-nempel. Di bagian dalamnya juga udah kita bersihkan. Terus di bagian isin tadi yang bodinya yang dekilnya sangat luar biasa, itu udah nggak ada lagi guys. Semua bisa kita hempaskan ya, asal ada kemauan. Baru kita pasang untuk saringannya. Saringannya juga udah bersih, dalamnya juga udah bersih. Dan kalian bisa lihat juga body untuk di badannya ini udah bener-bener mulus sekarang guys, udah kayak baru. Dan kalian juga bisa lihat, kecuali ini emang ini goresan ya, bukan noda. Bodinya udah bener-bener mulus, udah nggak ada lagi kotoran-kotoran manja, jadi udah langsung terlihat seperti baru guys. Atasnya juga, tada, seneng banget kan.